Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Bagaimana Jepang bisa masuk, apa yang mereka lakukan, dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Yuk kita simak bersama. Latar belakang kedatangan Jepang. Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia tidak lepas dari Perang Dunia II yang meletus di tahun 1939. Jepang yang menjadi bagian dari blok poros ingin memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Tenggara demi mendapatkan sumber daya alam seperti minyak bumi, karet, dan timah. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan ini menandai meluasnya perang ke wilayah Asia Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang mulai menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pasukan Jepang dimulai invasinya ke Indonesia pada Januari 1942. Mereka mendarat di Tarakan atau Kalimantan, Balikpapan, kemudian bergerak cepat ke Jawa. Belanda yang tidak siap menghadapi serangan cepat, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Penyerahan dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak itu Indonesia resmi berada di bawah pendudukan Jepang. Kebijakan awal Jepang. Di awal kedatangannya, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Jepang membubarkan pemerintahan Belanda dan membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Mereka membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Ada 3 nih. Pertama, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16. 2, Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25. 3, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut. Jepang juga membentuk organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, Keibodan, dan Fujinkai. Penderitaan rakyat. Namun setelah itu kehidupan rakyat Indonesia semakin menderita. Jepang melakukan kerja paksa atau Romusha di mana jutaan rakyat dipaksa bekerja tanpa upah di proyek-proyek militer Jepang. Bahan pangan menjadi langka, terjadi kelaparan di mana-mana, dan banyak rakyat meninggal karena penyakit, kelelahan, maupun kelaparan. Dampak kedatangan Jepang nih. Meskipun penuh penderitaan, pendudukan Jepang juga membawa dampak positif bagi pergerakan nasional. Bangsa Indonesia mulai mendapat pelatihan militer melalui PETA. Organisasi rakyat mulai terbentuk dan melatih kepemimpinan nasionalisme. Rakyat semakin kuat mempersiapkan diri menuju kemerdekaan.
Semua pengalaman ini menjadi modal penting dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Penutup ya, terakhir. Itulah penjelasan singkat tentang masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Meskipun penuh penderitaan, masa ini justru memperkuat semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Untuk materi sejarah lainnya, sampai jumpa. Dah.